Halo teman-teman semua, tahukah kamu pada tanggal 18 Mei 2020 yang lalu telah terjadi banjir di Kabupaten Serang, Banten. Melansir dari koran Kompas, banjir ini melanda 4 kecamatan, yaitu Baros, Pabuaran, Petir, dan Kopo. Bahkan menyebabkan jalan nasional yang menghubungkan Serang Pandeglang lumpuh karena tergenang banjir. Menurut BPBD, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Nah, kami dari kelompok 7 dengan anggota Imade Agus Satya, Irfan Syafiq Nur Fauzan, Mileni Arifah, dan Pitoyo Handarusa Songko, kami akan menganalisis kejadian ini menggunakan citra satelit Himawari 8 kanal 13 inframerah untuk memperoleh bagaimana kronologi fase tumbuh dari awan penyebab kejadian banjir pada tanggal 18 Mei 2020 yang lalu di Kabupaten Serang, Banten. Teman-teman, tonton terus ya! Kronologi pembentukan awan sel cumulonimbus terjadi di utara Provinsi Banten, tepatnya di atas perairan Laut Jawa. Awan tidak terbentuk langsung di daratan, melainkan terbentuk di atas laut dan kemudian dalam pertumbuhannya menyebar hingga sampai ke wilayah utara Provinsi Banten dan menyebabkan hujan lebat di sana. Terlihat jika pola kontur puncak awan yang tumbuh dan kemudian menyebar hingga ke bagian utara Pulau Jawa. Oleh karenanya, kami akan menganalisis awan CB penyebab banjir yang melanda Provinsi Banten tidak hanya dalam wilayah terdampak saja. Melalui data time series, pertumbuhan awan dimulai dari sekitar pukul 23 UTC tanggal 17 hingga pukul 1 UTC keesokan harinya tanggal 18. Kemudian awan melalui fase matangnya, dimulai dari pukul 1 UTC dan berakhir untuk kemudian masuk ke fase punah pada pukul 9 UTC. Dilihat dari trek waktunya, maka dapat disimpulkan bahwa awan mengalami fase matangnya hingga lebih dari 8 jam. Dan fase punahnya pun berlangsung secara perlahan yang menandakan potensi tingkat presipitasi yang cukup besar, sehingga dalam penggolongannya dapat dikategorikan sebagai thunderstorm multicell. Kondisi perawanan pada waktu puncak matang awan sebagian besarnya dipenuhi oleh awan CB dengan densitas tebal dan puncak awan yang menjulang tinggi. Hal ini terlihat jika kita menyatukan citra dari dua kanal, yaitu kanal 13 infrared dan kanal 3 visible, yang masing-masing menghasilkan gambar dengan tingkat kecerahan yang sama cerahnya. Selain awan-awan CB, terlihat juga awan-awan tipe stratiform berupa awan cumulus convectus yang ditandai dengan tingkat kecerahan yang lebih cerah pada kanal visible dibandingkan dengan kanal infrared, dan beberapa tipe awan-awan tinggi sisa-sisa awan konvektif yang telah punah pada periode tumbuh sebelumnya. Selain dengan metode subjektif, metode objektif juga dilakukan karena memiliki nilai eksak yang dapat dipertanggungjawabkan perhitungannya. Hasilnya diperoleh ketika awan CB pada fase tumbuh matang, selisih nilai suhu kanal IR1 dengan IR2 bernilai rata-rata 2,54 derajat Celcius. Sedangkan untuk nilai rata-rata suhu puncak awan pada kanal IR berada di kisaran 207 Kelvin atau minus 70,3 derajat Celcius. Jika merujuk pada penelitian Suseno and Yamada pada 2012 terkait klasifikasi jenis awan menggunakan kanal IR1 dan IR2, maka awan yang teridentifikasi adalah benar awan CB. Selain itu, dengan memanfaatkan kanal IR1 dan WS, juga dapat diidentifikasi bahwa ketinggian maksimum awan tersebut tidak sepenuhnya mencapai lapisan tropopause dengan nilai suhu puncak awan rataan berkisar 0,8 Kelvin. Dalam analisis kali ini, kami tidak hanya mengidentifikasi melalui hasil olahan kanal citra satelit, namun juga dengan memanfaatkan beberapa indeks labilitas atmosfer dengan indikasi konvektivitas kuat dari data model guna menguatkan identifikasi awan CB sebelum tumbuh. Hasil nilai indeks tersebut pada saat awal pertumbuhan awan menunjukkan hasil Showalter Index atau ST dengan nilai 1 derajat Celcius yang menandakan kemungkinan terjadinya shower. Lifting Index dengan nilai minus 3,1 derajat Celcius yang mengidentifikasikan
atmosfer yang labil dan kemungkinan terjadinya thunderstorm. K-index dengan nilai 33.2 derajat Celcius berpotensi terjadinya konvektif moderat atau sedang. Dan total index mengindikasikan konvektif kuat dan terjadinya TS dengan nilai 41.6 derajat Celcius. Kemudian, untuk profil vertikal beberapa jam sebelum kejadian, dengan visualisasi data global spektral model GSM milik GMA, terlihat bahwa suhu dan dew point hampir di seluruh lapisan atmosfer sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya proses kondensasi. Arah dan kecepatan angin tiap lapisan memiliki nilai yang berbeda-beda dan tergambar dalam hydrograph. Hal ini menunjukkan potensinya untuk membentuk wind shear dan angin kencang. Hal yang menarik juga terdapat pada profil angin secara sinoptik pada peta streamline. Angin membawa massa udara bertemu di wilayah Selat Sunda yang memungkinkan membawa massa udara terkumpul di wilayah tersebut. Data model dari vertical velocity juga menunjukkan nilai gerakan naik yang cukup besar di lapisan 850 mbar hingga 600 mbar sehingga menandakan konvektivitas aktif. Wah, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah di penghujung pembelajaran pada video kali ini. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah tahu penyebab dari kejadian banjir ini? Nah, dengan analisis kami mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu kejadian banjir dan hujan lebat yang melanda wilayah utara dari Provinsi Banten memang disebabkan oleh pertumbuhan awan cumulonimbus. Namun, pertumbuhannya berlangsung di atas Laut Jawa, lepas pantai utara Provinsi Banten. Yang kedua, profil udara atas menunjukkan data yang mendukung adanya pertumbuhan awan. Nilai keseluruhan dari indeks labilitas atmosfer dapat disimpulkan bahwa jenis konvektivitas yang terjadi adalah konvektivitas sedang dengan kemungkinan terjadi thunderstorm. Wah, gimana teman-teman? Sudah jelas belum? Nah, kami mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami ya. Semoga bermanfaat. See you, dadah. Have a good day teman-teman.